Assalamualaikum, hai sahabat dapur Madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat resep kue pukis tanpa menggunakan mixer, menghasilkan kue pukis yang sangat lembut, gembul, tampilannya pun sangat cantik. Cara membuatnya mudah, bahannya pun sangat ekonomis, cocok banget dijadikan ide jualan, isian snack box atau cemilan di rumah. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama kita membuat bahan biangnya. Di sini ada 1 sendok teh ragi instan, aku menggunakan Vermipan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 50 ml air hangat kuku, jangan terlalu panas ya teman-teman. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini pastikan raginya masih aktif ya. Kita tunggu sebentar sampai dia berbuih. Sambil menunggu, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur ayam utuh. Tambahkan 170 gram gula pasir, aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Apabila sudah tercampur rata dan gulanya larut seperti ini, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 40 gram susu kental manis warna putih, dan 100 ml air matang ya. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan segitiga biru, jangan lupa diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan bahan biangnya yang sudah kita buat di awal tadi. Pastikan ragi instan kita masih aktif ya, tandanya masih aktif itu jadinya berbuih seperti ini. Apabila tidak berbuih seperti ini, lebih baik tidak digunakan ya teman-teman, karena mengakibatkan kuenya menjadi gagal. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam adonan, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah diaduk hingga tercampur rata, yang terakhir masukkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini dengan cara ditim ya teman-teman, kemudian diamkan hingga suhu ruang, baru kita tuangkan ke dalam adonan dan aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah jadi, sudah tercampur rata. Namun untuk memastikan teman-teman bisa mengaduknya kembali menggunakan spatula dengan teknik aduk balik supaya tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah ya. Setelah dipastikan sudah tercampur rata, kemudian adonan diistirahatkan selama 1 jam dengan cara ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita diamkan hingga 1 jam hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat, lalu kita buka plastik wrapnya dan diaduk supaya gelembung udaranya itu keluar ya teman-teman. Nah, setelah diaduk ini adonan jadi mengempis. Setelah tercampur rata dan seluruh udaranya sudah keluar, adonan siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya siapkan cetakannya, kemudian olesin tipis menggunakan margarin dan tuangkan adonan, jangan terlalu penuh ya. Sebelum dituangin adonan wajib banget diaduk-aduk seperti ini supaya tidak ada gelembung udaranya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan martabak mini. Kalau teman-teman punya cetakan pukis boleh banget ya, tapi menggunakan cetakan bulat seperti ini pun tidak kalah cantiknya. Setelah dituangkan ke semua cetakan, kemudian kita diamkan hingga gelembungnya keluar. Nah, setelah keluar kayak gini baru kita tutup ya. Dimasak menggunakan api yang paling kecil dan diamkan hingga matang. Ini sudah matang ya teman-teman, langsung aja kita angkat. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman, terlihat sangat lembut dan aromanya pun enak banget. Lakukan semuanya hingga selesai.
Nah, inilah hasilnya di panggangan yang pertama. Ini asli aromanya enak banget. Langkah selanjutnya olesin menggunakan margarin supaya tetap lembab dan gak kering ya teman-teman. Setelah diolesin margarin semuanya, lalu kita kasih topping ya. Untuk toppingnya aku ada Oreo, keju, dan meses. Namun sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dipanggang dan dikasih topping, jadinya cantik banget. Ternyata kalau tuangannya penuh lebih cantik ya teman-teman, terlihat lebih tinggi dan gembul. Tapi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Asli ini cantik banget, layak banget dijadikan ide jualan, isian snack box atau cemilan di rumah. Pastinya banyak yang suka. Yuk langsung aja kita lihat bagian dalamnya, karena untuk tampilan luarnya ini cantik ya teman-teman, seperti yang dijualan. Dan kalau tuangannya tinggi itu atau penuh itu hasilnya montok. Dan ternyata bagian dalamnya pun sangat cantik, ini sangat empuk banget, aromanya pun enak. Langsung aja kita cobain. Dan asli ini enak banget, asli kayak yang dijualan yang di tempat itu loh ya teman-teman, yang mahal itu ya. Cukup sekian dulu ya video dari Dapur Madam, semoga bermanfaat. Buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.